Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fariza dari kelas S1E. Di sini saya akan menjelaskan program aplikasi yang telah saya buat, yaitu bernama program data kamera yang menggunakan database PHP MyAdmin. Di sini akan menjelaskan program tersebut. Yang pertama, di sini saya sudah membuat aplikasi data kamera tersebut. Sebelumnya saya sudah mengaktifkan SAM control panel sebagai database, lalu masuk ke localhost PHP MyAdmin. Coba kita buka data kameranya. Data kamera sudah tampil di layar. Mari kita coba isi. Pertama, misal kita isi kanan 60D dengan ID random. Jika pada kolom ID kita isi huruf, maka tidak bisa terdeteksi. Kemudian pada kolom harga kita isi 7 juta. Pada amount atau jumlah kamera yang tersedia, misal ada 3 buah, lalu kita dapat mau import gambar dari galeri kita. Kita pilih kanan 60D. Nah, kita sudah begini. Kita bisa memilih save atau clear all. Jika data sudah benar, maka akan kita save, lalu muncul informasi data save successfully dan di OK. Nah, lalu akan muncul tampilan data di tabel Canon 60D dengan nomor ID tertera di tabel, kemudian dengan harga 7 juta dengan jumlah 3 buah. Dan jika kita klik 2 kali, akan muncul gambar kamera yang telah kita import. Pada bagian record view ini ada tombol edit, delete, dan refresh, dan juga ada search here, yaitu untuk mencari jika data lebih dari 10, lalu kita bisa mencari sesuai dengan by name atau by ID-nya. Jika kita coba edit jumlah kamera, bisa coba kita edit menjadi 7 buah. Kita kemudian di sini menjadi tombol update, klik data terupdate. Nah, lalu di sini ada 7 buah, berubah menjadi 7 buah. Kita refresh dulu. Nah, kemudian sudah tampil gambarnya. Dan kita jika memasukkan data kembali, misal kayak Sony Alpha 6000, lalu kita klik ID secara random atau acak dengan harga semisal 6.500.000 dengan jumlah kamera yang tersedia ada misal 8 buah. Dan kita klik import gambarnya sebelum menyimpannya ini, lalu kita save data tersimpan. Nah, kemudian data akan tertampil di bagian record view. Ada nama, ID, harga, jumlah, dan gambar kamera yang telah diimport. Semisal kita mencoba mendelete data pertama Canon 400 dengan nomor ID yang tertera di layar dengan harga 12 juta dengan jumlah 5 buah, kita dapat klik clear select and preview. Ini akan menghapus gambar. Pada ini kita akan bisa menghapus data yang ada di layar. Ada kolom konfirmasinya. Klik data, kita OK, maka akan terhapus. Dan kita bisa merefresh data jika ingin merefreshnya. Kemudian kita coba menggunakan
mengecek clear all, tombol clear all. Kita akan mencoba Canon M5 dengan ID aja, kemudian dengan harga 10 juta. Kemudian dengan jumlah 12 buah, dan klik import. Kemudian Canon M5. Nah, jika sudah terlambat begini, mari kita coba untuk meng-clear all datanya. Klik clear all, maka data akan terhapus. Lalu kita coba lagi masukkan data tadi untuk menyimpannya. Dengan ID random, maka ID sudah berubah dengan harga 10 juta dengan jumlah 10. Kalau kita klik import gambarnya di galeri, nah sudah, lalu kita simpan, akan muncul kolom konflik informasi data tersimpan. Nah, lalu kita coba. Nah, sudah muncul gambar dan data yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita coba jika kita salah memasukkan data. Coba kita klik nama kamera. Di nomor ID-nya kita random, lalu kita coba mengklik dengan huruf, maka akan invalid input, akan ada error message seperti ini, invalid input number only. Kita hanya bisa mengisi dengan angka. Lalu coba kita isi angka dulu dengan harga semisal 13 juta. Lalu pada kolom jumlah kita menuliskan huruf juga, maka akan muncul pesan error, yaitu invalid input numbers only. Lalu jika kita save seperti begini, ada yang belum kita kosongi, maka akan muncul pesan lagi, yaitu jumlah belum terisi, masih kosong. Dan kita coba mengisi jumlahnya, ada 4 buah. Kita save. Nah, lalu ketika kita belum mengimport gambar yang kita pilih, maka akan muncul pesan error juga, yaitu the image has not been selected. Kita belum menseleksi atau belum mengimport data gambar dari galerinya. Lalu kita mencoba untuk mengimportnya. Tadi Fujifilm X-T100 ini, lalu kita dapat save-nya. Nah, kita data semuanya sudah benar, maka data akan tersimpan. Nah, kita coba. Nah, data sudah muncul. Lalu kita coba men-search by name dulu. Canon dan Canon M5. Nah, refresh dulu. Nah, kemudian kita dapat ke kanan, lalu bisa mengedit, select, ada ini content menu strip, itu ada delete, edit, dan select all. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang coding dari program aplikasi data kamera.
Lanjut, kita akan membahas kode program dari aplikasi ini. Nah, sudah muncul tampilan kode programnya. Di sini kita yang pertama harus mengimport MySQL data MySQL client sebagai penghubung ke database phpMyAdmin. Lalu di sini ada public class data kamera ini sebagai nama dari program yang kita buat. Lalu kemudian ada bagian dim dari nomor 4 sampai 17 ini sebagai yang dim yang ini sebagai server. Kita bisa menambahkan password di database phpMyAdmin kita, tapi di sini saya tidak menggunakan password, jadi saya mengganti user menjadi root dan passwordnya kita kosongkan. Kemudian database kita namai data underscore kamera sesuai dengan data base phpMyAdmin kita, yaitu ini data underscore kamera. Kemudian pada yang lainnya ini mengikuti seperti menghubungkan ke database-nya. Kemudian ada dim tabel name string sama dengan kamera, ini sesuai dengan tabel kamera yang kita buat di database phpMyAdmin, yaitu ini bentar. Nah, ini kamera. Lalu di sini ada ini ada 5 buah, yaitu ada nama, ID ini ada kunci, lalu kemudian ada price atau harga, ada amount jumlah, lalu ada image atau gambar yang kita tadi import. Nah, lanjut. Kemudian ada dim load image boolean, ini tadi kita mengimport gambarnya sebagai boolean. Lalu ada ID, name, harga, dan amount sebagai string. Kemudian file nama inputnya sebagai string. Lalu status input string, save. Kemudian SQL search ada string. Lanjut ke private sub data kamera load. Ini kita mengetikkan coding. Ketika program dijalankan, maka angka akan berada di tengah layar, yaitu mengetikkan center to screen. Dan kita juga menampilkan show data, yaitu menampilkan data program ketika di run. Lanjut kita ke private sub show data. Pada bagian kita ada try, catch, and try. Lalu ini try connection open. Kemudian jika koneksi database belum dinyalakan, maka akan muncul connection file. Lalu connection file yaitu tulisannya please check that server is ready. Sebentar, saya akan menampilkan ketika database kita matikan. Misal kita isi Canon (1300) misal 300. Untuk ID. Nah, ketika kita mematikan database dan kita mengimport data, maka data tidak dapat terkonek ke database karena database masih belum aktif. Dengan muncul error pesan connection failed, please check that the server is ready. Nah, mari kita lanjut lagi. Kita hidupkan dulu database-nya. Nah, coba kita masukkan. Nah, ketika sudah bisa mengimport, maka sudah bisa
masuk ke database. Coba kita dengan harganya 5 juta dengan jumlah 3 dan kita klik tadi kena 1300 dan save. Nah, data tersimpan. Nah, mari kita lanjut ke coding programnya lagi. Di sini kita load image, load gambarnya. Lalu pada MySQL command ada memilih nama, ID, harga, dan jumlah. Ini berdasarkan order by name yang kita search tadi. Kemudian di sini ada pada masukkan datanya, ada data grid view-nya. Kita lanjut ke else. Ini kita memasukkan data berdasarkan select image from table number ID like. Kemudian ini ada bagian if data lebih dari 0 dan bagian item image. Kemudian pada bagian picture box image preview, pada bagian ini di mana? Oh ini ya, size modenya turbo size, maka kita setting zoom. Kalau kemudian image string close. Dan lanjut ke exception message box file. Ketika kita salah memasukkan data, maka file to load database akan muncul pesan seperti itu. Lanjut pada bagian clear input data, clear input update data. Ini clear all. Kita memasukkan coding dengan text box name text sama dengan tanda kurung 2 yang datanya sama seperti gambar ini. Kemudian pada bagian picture box image input.image kita harus memasukkan kode my resource click to browse, yaitu ketika tadi di klik to browse image, nanti akan menuju ke galeri yang kita telah gambar kamera yang telah kita siapkan sebelumnya. Lalu pada bagian tombol ID maker, ketika sama seperti yang pada tadi, ketika belum mengaktifkan database-nya maka akan muncul pesan error seperti tadi, connection failed. Nah, lanjut ini saya memasukkan coding di sini pada bagian ID maker dengan code ID maker random, yaitu dengan dari angka 1 sampai 99 dengan 3 digit angka dengan format string. Lanjut kemudian, nah sama, jika kita salah memasukkan ID maka akan muncul fail to make ID, pesan errornya seperti itu. Kemudian pada button tombol save, kita harus mengimport dim MS-Stream as new system IO mirror system dan dim ARR image as byte. Kemudian lalu ada pada bagian text box nama, ketika kita tidak memasukkan nama maka akan muncul name cannot be empty atau nama tidak boleh kosong. Pada kolom harga juga sama, nama tidak boleh kosong. Pada text box amount atau jumlah sama juga, nama tidak boleh kosong. Nah, kita lanjut pada status input save. Di sini ada picture image save MS-Stream. Kemudian pada message box, ketika kita belum mengimport gambar dari galeri maka akan muncul seperti tadi, the image is not been selected atau belum terseleksi gambarnya.
Lanjut, ketika kita belum mengaktifkan database juga akan muncul pesan error connection failed. Selanjutnya pada bagian try ini kita menghubungkan ke MySQL sama dengan new MySQL command. With MySQL command, pada command text insert into tabel name, ada bagian name ID, price, amount, image. Lalu values-nya name, add ID, add price, add amount, add image. Selanjutnya kita koneksikan sama dengan connection, lalu membuat parameternya seperti ini. Nah, lalu ketika kita sudah meng-save, maka jika data tersebut berhasil tersave, maka akan muncul data save successfully. Selanjutnya ketika data gagal tersimpan, maka akan muncul data fail to save. Yang tertutup. Lanjut ke selanjutnya pada bagian input gambar juga sama seperti ini. Kemudian kita belum mengaktifkan database, maka akan muncul pesan error seperti di atas. Pada bagian update, ketika tadi kita mengupdate datanya di record view, maka codingannya seperti ini. Pada bagian ini akan otomatis terupdate pada bagian database phpMyAdmin. Nah, lanjut ke jika kita update yang kita lakukan berhasil, maka akan muncul data update successfully. Nah, ketika tadi kita mengupdate, maka button save akan berubah menjadi button update dan otomatis mengupdate data ketika kita klik. Nah, selanjutnya ketika data gagal diupdate, maka akan muncul konfirmasi juga error message data failed to update. Kemudian kita sama ini pada bagian update akan muncul seperti di atas yang sudah saya jelaskan. Lanjut. Nah, ini button clear all. Nah, yang terhapus semua yaitu data yang kita masukkan ketika kita belum save. Itu ini seperti gambar pada bagian picture box image yang tadi kita memasukkan gambar. Kita open file name ini. Kemudian format yang kita gunakan yaitu JPG. Lalu otomatis kita langsung file name input, open file name, image location-nya, dan file name input. Selanjutnya pada button edit, ketika kita mengedit tadi, maka akan codingan seperti gambar dan data akan teredit. Kemudian button save, update, status inputnya terupdate. Lalu select sama juga codingan mirip pada bagian button edit seperti di layar. Nah, ketika kita gagal mengedit, ketika kita belum memilih untuk apa yang diedit, maka akan muncul cannot edit, please choose one to edit, karena kita belum mengklik mana yang kita ingin edit. Pada button delete ini tertampil if data grid view raw count 0, then ketika kita ingin mendelete tapi gagal karena kita tidak dapat menghapus karena data tabel kosong. Kemudian pada bagian data grid view atau bagian data tabel tersebut kita tidak dapat menghapus ketika kita belum memilih apa yang mau kita hapus, maka akan muncul cannot delete, select the table data to be deleted. Nah, kemudian ketika kita mau menghapus, ada kolom konfirmasi yaitu berupa delete data. Kita klik OK, maka data akan terhapus. Nah, sama terus atas bagian coding ini, ketika belum mengaktifkan database, maka akan muncul
error message seperti connection failed. Lanjut ke all cell select. Ini delete from berdasarkan tabel nama. Ini langsung terhapus pada bagian SQL command. Ini sama delete from berdasarkan ID-nya. Lalu ketika gagal menghapus, akan muncul kolom error failed to delete. Selanjutnya pada bagian button refresh maka akan mengembalikan show data. Pada bagian data grid view, shell mouse down, ini ada bagian data-data yaitu ID, name, price, jumlah. Ini value-nya toString. Codingnya seperti di layar seperti ini. Lanjut all cell select, yaitu all select data grid select count sama dengan row count dikali dengan kolomnya get column count data grid view elements that's visible. Pada button delete itu ini pakai betul strip menu. Ini kita coba lihat di sini lah, ketika klik kanan akan muncul 3 seperti delete, edit, select all. Nah itu codingannya bagian ini akan seperti button edit, klik, dan pada select all to strip menu item ini kita klik kanan tadi, jaga grid view select all tadi. Button clear select and image preview yaitu pada bagian record view di gambar ini. Button clear select and preview. Lanjut ada codingnya seperti ini. Pada text box price ketika kita mengisikan ini data box price nya sampai dari angka 0 sampai 9 dengan kode keychar. Jika kita menginput dengan huruf maka akan muncul pesan error invalid input numbers only. Lanjut pada text box jumlah juga sama seperti pada bagian text box price, text box search, text change. Ketika kita mencet pada bagian text box search seperti yang pada bagian ini, kita dapat men-search-nya dengan berdasarkan by name atau by ID. Ketika bagian ini pada bagian by name dan by ID-nya, ketika kita gagal belum mengaktifkan database maka juga akan muncul error pesan. Nah ketika gagal men-searching juga akan muncul pesan error juga, fail to search. Dengan ini codingnya. Lanjut ke checkbox by name yang ada 2 tadi. If checkbox by name kita klik by name maka akan codingannya seperti ini. Ketika klik checkbox ID change, ketika kita mengklik by ID maka akan mengurutkan sesuai ID-nya. Nah seperti itu program dari saya, penjelasannya. Mohon maaf jika ada yang kurang, banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.